Cara menjalankan serta memulai usaha mebel antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melakukan riset pasar mengenai kebutuhan mebel. Kemudian, merancang ide bisnis serta mempersiapkan modal untuk usaha ini. Kemudian, menentukan target market bagi usaha mebel tersebut. Kemudian, menyediakan lokasi strategis untuk bisnis mebel. Yang terakhir, menentukan strategi marketing yang tepat. Beberapa tantangan yang sering dihadapi pebisnis mebel antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu persaingan yang cukup tinggi dalam bisnis ini. Kemudian sulitnya menentukan lokasi bisnis yang tepat, modal usaha yang relatif cukup besar, serta diperlukannya kemampuan khusus untuk menentukan material terbaik, pengelolaan, serta pembentukan kayu menjadi produk layak jual. Tantangan lain datang dari kesalahan pebisnis dalam menentukan lokasi bisnis, serta kejenuhan masyarakat terhadap produk mebel. Usaha dropship baju dapat dijalankan dengan memanfaatkan fasilitas internet, di mana Anda dapat membuat berbagai akun sosial untuk kemudahan dalam strategi pemasarannya. Selain itu, dalam memulai usaha dropship baju, maka Anda harus menjaring hubungan sosial antar masyarakat agar memudahkan tahap penjualan produk. Jika Anda menjadi yakin dan telah optimis, maka usaha dropship baju akan dapat berpeluang besar meraih sukses. Anda tidak perlu sibuk untuk mencari modal tinggi untuk bisa tersimpung di dalam usaha dropship baju ini, sehingga usaha dropship baju dapat dimulai dengan langkah usaha secara mudah. Tantangan dalam menjalankan usaha dropship baju ialah yang pertama, banyaknya masyarakat yang tidak menyukai usaha ini lantaran tidak melihat produknya secara langsung. Yang kedua, masyarakat tidak bisa mencoba baju yang akan dibelinya, sehingga kepuasan konsumen di sini berkurang. Yang ketiga, terlalu kreatif akan menjadikannya bumerang. Yang keempat, tak punya ide dalam mengembangkan usahanya. Yang kelima, takut kalah saing dengan produk yang jauh lebih murah. Yang keenam, sulit menarik peminat untuk meningkatkan pemasaran. Cara menjalankan bisnis kuliner. Yang pertama, jangan malas melakukan penelitian atau survei. Yang kedua, pilih lokasi usaha yang strategis. Yang ketiga, jangan kesampingkan pembuatan rencana bisnis. Yang keempat, pastikan membuat perencanaan anggaran yang tepat. Yang kelima, pilih jenis menu makanan yang kekinian atau paling dibutuhkan konsumen. Saat uji coba makanan, Anda juga dapat meminta tolong pada beberapa orang untuk menilai apakah menu tersebut layak atau dijual atau tidak. Mencatat dan memperhatikan kritik saran yang diberikan saat uji coba menu makanan agar dapat memperbaiki struktur dan cita rasa agar lebih diterima di lidah para calon pembeli. Selain itu, jangan ragu untuk melakukan modifikasi dengan menu yang telah ada sebelumnya, agar calon pembeli selalu merasa penasaran dan merasa segar terhadap menu yang dijual. Tantangan para bisnis kuliner ada 4. Yang pertama, persaingan sangat ketat. Yang kedua, menjalankan bisnis bisa terasa merepotkan di awal. Yang ketiga, tidak banyak keuntungan yang didapat pada awal berjalannya bisnis. Yang keempat, sulit untuk menemukan karyawan yang kompeten dan setia. Jadi kesimpulannya yaitu, sebelum memulai usaha kuliner, ada baiknya kita memahami dulu dan pastikan Anda memiliki perencanaan yang matang, pengaturan keuangan yang baik, dan juga selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dengan begitu, bisnis kuliner Anda bisa sukses dan menghasilkan keuntungan yang baik. Begitu juga dengan tantangannya. Setiap bisnis kuliner tentunya akan menghadapi tantangan-tantangan tersendiri. Selama dipersiapkan dengan baik, segala tantangan pastinya dapat diatasi. Terima kasih.